Mabes Polri menetapkan 2 orang tersangka terkait tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Rusun Polri Cikeas, Bogor 27 Juli lalu. Salah satu tersangka disebutkan lalai karena dalam pengaruh minuman keras. Mabes Polri menetapkan 2 orang tersangka anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG terkait kasus kematian anggota Densus 88 Bribda IDF. Bribda IDF tewas akibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik seniornya Minggu 23 Juli lalu. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS yang terpengaruh minuman keras dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Sebelumnya kasus dugaan polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang anggota Detesemen Khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi yakni Bribda IDF yang meninggal dunia di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023. Korban diduga meninggal dunia akibat luka tembak di bagian leher, tepatnya di belakang telinga sebelah kiri. Jenazah dibawa ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Rabu 25 Juli 2023 dan langsung dimakamkan. Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam. Kita sudah bergabung bersama dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bambang. Malam Bang Abraham. Ya, Pak Bambang, ini ada semacam hal yang harus diterangkan kembali antara istilah tertembak dan ditembak, antara istilah adanya kesengajaan atau kelalaian. Barangkali Anda punya temuan yang membuat ini semua jelas. Ya, ini kan kasus polisi tembak polisi ini kan bukan yang pertama. Tahun kemarin kita dihebohkan dengan kasus penembakan Brigadir Joshua yang melibatkan Kadipropam Bintang 2 gitu. Dan sekarang terulang lagi dengan antara senior dan junior. Persoalan tertembak atau ditembak itu nanti bisa dibuktikan dengan scientific crime investigation ya, yang seperti disampaikan kepolisian melalui olah TKP, kemudian rekonstruksi, dan yang paling penting adalah otopsi dari data-data forensik. Penembakan di belakang kepala itu tentu bukan sesuatu yang susah untuk diterima akal ketika itu ketidaksengajaan gitu. Karena posisi belakang kepala ini kan kepala itu kan di atas gitu. Betul. Kalau kemudian seseorang tidak sengaja di kepolisian itu ada SOP terkait penggunaan senjata api ketika sedang tidak bertugas. Tentunya senjata api itu dalam keadaan terkunci. Jadi kalau kemudian ditarik, ya seharusnya tidak meledak gitu. Makanya kalau kemudian ini menjadi pernyataannya ketidaksengajaan, ini memunculkan kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Iya. Kalau kita kemudian dalami lagi keterangan demi keterangan yang disampaikan bahwa senjata api meletus ketika ditarik ataupun dikeluarkan dari tas dan mengenai leher korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pahami betul mereka ada dalam satuan Densus 88 anti teror yang publik sejujurnya menilai mereka paham betul menggunakan senjata api. Mengapa ini bisa terjadi dalam amatan Anda?
Ya, lagi-lagi terkait kalau yang disampaikan itu benar, ini adalah kecerobohan gitu. Dan informasi terakhir yang disampaikan kan pelaku ini dalam keadaan mabuk. Artinya secara psikologis, secara mental ini bermasalah gitu. Makanya perlu juga diusut bagaimana pertanggungjawaban atasan, karena di kepolisian ada perkap Waskat ya, perkap 2 tahun 2022 yang terkait dengan Waskat ini. Atasan dari pengguna senjata api ini juga harus benar-benar mengawasi pengguna anak buahnya yang membawa senjata api. Kalau kemudian terjadi insiden seperti ini juga harus dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Pak Bambang Rukminto, kita dengarkan sejenak pengakuan ayah korban. Awalnya sempat mendapatkan telepon dari Mabes Polri dan mengabarkan untuk segera datang ke Jakarta karena anaknya sakit keras, bukan tertembak. Kita dengarkan pernyataannya. Kami mendapat berita anak kami ya, itu pada hari Minggu jam setengah 3, berarti jam 14.30 hari Minggu ya, kemarin ya. Kami mendapat telepon dari pihak Mabes Polri ya, yang hal ini tim Densus 88 anti teror ya, karena anak saya bekerja di situ. Nah, beritanya mereka mengatakan bahwa Bapak ini betul anak orang tuanya dari Ignatius di Disko Sirage. Betul. Ada apa Pak ya? Nah, siapa dengan mamanya dan ibunya lagi tengah nonton TV siang gitu kan? Ya, begini Pak, anak Bapak ini sakit keras. Ya, anak Bapak ini sakit keras. Kalau bisa Bapak turun sekarang ke Jakarta. Nah, kami tunggu. Kami merasa tidak percaya, siapa tahu orang neror kita atau apa kan, barangkali. Nah, tidak lama selang kemudian dari Polres Melawi nelpon kami juga ya. Karena pas kebetulan yang nelpon kami itu kawan, kenal. Jadi dalam pikiran kami sebagai orang tua ini sepertinya orang kenal kita, kok nelpon seperti ini, kalau kita tidak percaya artinya salah kita sebenarnya kan. Nah, apalagi dia sebagai anggota kan, anggota Polri atau Melawi. Nah, menanyakan juga hal yang sama, Pak, apakah ini betul orang tuanya Riko? Betul. Ada apa ya? Kami dapat pesan dan berita dari dari Mabes supaya Bapak ini turun ke Jakarta. Anak Bapak sakit keras kondisinya sekarang dan ada di rumah sakit Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta dan berada di ruang ICU. Kita kembali diskusikan pernyataan dari orang tua korban, orang tua almarhum dengan Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, apa yang kita dengar tentu saja membuat siapapun pasti terkesan ragu ya atas narasi yang selama ini beredar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pola-pola seperti ini kan seringkali dilakukan oleh kepolisian. Tahun kemarin dalam kasus penembakan Joshua misalnya, kepolisian seringkali tidak sinkron dan membuat pernyataan-pernyataan yang janggal, yang kemudian direspon oleh masyarakat dengan logika-logika umum sebenarnya,
yang ternyata logika masyarakat ini menemukan kebenarannya. Gitu. Tetapi dalam kasus ini pun juga terulang lagi. Makanya sangat disesalkan sekali ketika pernyataan kepolisian ini tidak sinkron satu dengan yang lainnya seperti itu, dan terus berubah-ubah. Makanya kepolisian ini seharusnya belajar dari kasus penembakan Joshua di tahun kemarin, gitu. Karena dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ini tanpa ada konsistensi, tanpa ada keterbukaan, kejujuran, ya susah sekali masyarakat percaya. Masyarakat sudah skeptis dengan kepolisian. Gitu. Makanya pernyataan dari keluarga tadi bisa dimaklumi seperti itu. Ya, lantas apa yang mesti dilakukan untuk menemukan kebenaran substansial, keadilan bagi kasus ini? Sebaiknya kepolisian mengajak pihak-pihak eksternal ya untuk menjaga objektivitas penyelidikan, terutama mengajak dari pihak ahli waris korban atau keluarga untuk mengungkap kebenaran dan terkait dengan penyidikan dan apa yang sebenarnya yang terjadi. Kalau tidak, ya akhirnya muncul asumsi-asumsi liar dan ini menjadi kontraproduktif dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, sudah berbincang bersama kami.